Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembacaan kisah Rasulullah, biografi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang biasa disebut dengan Sirah Nabawiyah, episode ke-19. Jangan lupa, seperti biasanya, follow yang belum follow, di like konten saya ini supaya memberi penyemangat kepada saya untuk terus melanjutkan hingga selesai episode ke-160. Dan jangan lupa disimpan supaya sewaktu-waktu diperlukan bisa diambil lagi, dilihat lagi dengan cepat tanpa mencari-cari akun saya. Dan jika perlu, di-sharing ke teman-teman lainnya, karena kisah ini akan tetap ada abadi sepanjang dunia masih ada, terutama buat kaum muslim. Terima kasih, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hilful Fudul. Selain mengikuti peperangan, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih remaja juga mengikuti sebuah perjanjian yang amat baik. Perjanjian itu kelak dikenal dengan nama Hilful Fudul. Perjanjian ini bertujuan untuk melindungi hak-hak para pedagang asing yang seringkali terzalimi. Pencetus perjanjian ini adalah protes seorang pedagang asing dari Yaman. Saat itu As bin Wa'id, seorang saudagar Mekah, tidak mau membayar utang kepada si pedagang. Pedagang itu lalu menggubah syair dan membacakannya di depan umum. Syair itu amat menggugah perasaan para pemuka Quraisy. Mereka khawatir apabila dibiarkan terus, para pedagang asing tidak mau lagi memasuki Mekah. Apalagi perang Fijar mengakibatkan mulai terjadinya perpecahan di pihak Quraisy. Sepeninggal Abdul Muthalib, orang-orang Quraisy dari keluarga yang lain sudah mulai berani mencoba menentang kekuasaan pemerintahan Quraisy. Maka dari itu, atas usulan Zubair bin Abdul Muthalib, seorang paman Muhammad Rasulullah, orang-orang Quraisy dari keluarga Hashim, Zuhra, Taim berkumpul. Mereka bersepakat dan berjanji atas nama Tuhan Maha Pembalas bahwa Tuhan akan berada di pihak yang terzalimi sampai orang itu tertolong. Pertemuan ini sendiri berlangsung di rumah Abdullah bin Jud'an At-Talmi yang megah. Perjanjian Hilful Fudul ini menjamin perlindungan terhadap hak-hak orang lemah. Muhammad ikut menyaksikan perjanjian dan amat menyukainya. Kemudian hari setelah diutus menjadi seorang Rasulullah, Muhammad bersabda, "Aku tidak suka mengganti perjanjian yang kuhadiri di rumah Ibnu Jud'an itu dengan jenis unta yang baik. Kalau sekarang aku diajak, pasti akan aku tolak." Besarnya diat. Diat adalah pembayaran ganti rugi untuk kematian wajah cacat. Total ganti ruginya sebanyak 100 ekor unta. 1 kaki, tangan, mata jadi buta diganti dengan 50 ekor unta. Jika wajah cacat total, nilai gantinya 100 unta. Luka sampai menembus otak, 33 ekor unta. Cacat kelopak mata, 25 ekor unta. 1 jari hilang, tulang retak, 15 ekor unta. Luka sampai tulang kelihatan, 10 ekor unta. 1 gigi
cocok 5 ekor unta. Demikianlah seterusnya dalam ketetapan yang rinci. Mengembalakan kambing. Muhammad melewati masa remajanya dengan mengembalakan kambing. Beliau pernah berkata kepada sahabatnya, Musa diutus, dia mengembalakan kambing. Daud diutus, dia mengembalakan kambing. Aku diutus juga mengembalakan kambing keluargaku di ayat. Sambil mengembala, pikiran Muhammad menerawang. Siapa yang menciptakan bintang-bintang yang begitu kemilau? Siapa yang membuat udara untuk dihirup? Siapa yang membuat jantungku berdetak? Siapa yang membuat matahari mengejar bulan dan bulan mengejar matahari? Ribuan pertanyaan seperti itu membuat Muhammad selalu sibuk berpikir. Hal itu membuat akhlak beliau terjaga demikian baik dari perbuatan buruk yang sering terjadi di Mekah. Pada saat itu, orang menyembah patung di mana-mana. Laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sering pergi berduaan. Orang-orang melakukan tawaf tanpa busana, pesta mabuk-mabukan setiap malam, dan masih banyak keburukan lainnya. Meski demikian, pernah juga Muhammad ingin pergi ke kota untuk melihat sebuah pesta pernikahan. Tolong jaga kambing-kambingku, pinta Muhammad kepada seorang teman gembalanya. Baiklah, memang sudah giliranmu yang pergi bersenang-senang, kata teman Muhammad. Selama ini kami selalu ada di padang gembala seperti seorang pertapa. Muhammad pun pergi memasuki Mekah. Di ujung kota ia melihat ada sebuah pesta pernikahan yang dipenuhi berbagai hiburan dan musik. Namun belum sempat Muhammad tiba di rumah itu, tubuhnya tiba-tiba disergap keletihan. Muhammad duduk bersandar di dinding dan tertidur lelap sampai pagi. Ia tidak sempat melihat tontonan di pesta sedikit pun. Esok harinya Muhammad datang lagi ke Mekah dengan maksud yang sama. Kali ini sebelum ia tiba di tempat pesta, telinganya mendengar musik indah yang turun dari langit. Musik yang jauh lebih indah daripada semua musik di dunia. Musik itu membuat Muhammad dan ia pun kembali tertidur. Sejak itu Muhammad tidak lagi berniat untuk melihat pertunjukan musik di pesta agar terhindar dari kenakalan yang sering dibuat para pemuda seusianya. Akhlak Muhammad yang demikian baik selagi muda membuatnya disayang dan dipercaya semua orang, hingga ia pun dijuluki Al-Amin, artinya yang dipercaya. Demikian sahabatku semua, pembacaan Sirah Nabawiyah episode ke-19. Baik, akan saya lanjutkan lain waktu ke episode berikutnya, yaitu ke-20. Terima kasih atas perhatian saudara-saudaraku semua. Semoga cerita ini bermanfaat untuk dijadikan suri tauladan kita semua orang umumnya dan orang-orang muslim pada khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.